Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Jumpa lagi sahabat tani sekalian. Pada kesempatan ini mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sudah berkebun sawit mudah-mudahan hasil panennya selalu berlimpah. Dan bagi sahabatku yang baru saja mau berkebun, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap serius dalam memulai berkebun sawitnya. Oke sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memanen sawit yang benar ya sahabat ya. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe agar nantinya selalu bisa update dengan video-video saya selanjutnya. Dan kalau dirasa ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan. Sahabat sekalian, untuk memanen sawit itu kita harus memperhatikan kondisi buah sawit kita ini agar betul-betul masak terlebih dahulu ya sahabat ya. Dan untuk standar masaknya ini ya sahabat, itu kalau perusahaan sawit itu standarnya ada yang harus per 1 kilo itu 2 butir brondol seperti ini. Jadi kalau pertandan ini ibaratnya 10 kilo, yaitu minimal yang jatuh di bawah tanah itu sudah ada 10 butir. Ada juga mereka yang menggunakan standar 3 brondol ini per butir. Ada juga mereka yang menggunakan standar itu yang terpenting di bawah pohon itu sudah ada sekitar kurang lebih 10 butir yang jatuh di tanah, berarti sawit itu sudah bisa diambil. Namun kalau kita sebagai petani sawit mandiri ini sahabat, mungkin kita tidak perlu terlampau ribet dengan standar itu. Yang terpenting adalah kalau kita lihat dengan kasat mata seperti ini ya sahabat ya, sudah mulai ada yang rontok dan sudah merah seperti ini, berarti sudah layak kita ambil. Dan kalau belum merah ya sahabat ya, masih mengkal, itu jangan kita panen ya sahabat, karena nanti akan berakibat tanaman kelapa sawit kita yang akan stres ya sahabat ya. Karena kalau kita panen hari ini ya, maksudnya kita kejar panen hari ini masih mengkal, besok pun kalau udah matang kan tetap kita juga yang panen. Apa salahnya kita sedikit bersabar ya sahabat. Dan di sini saya akan membahas apa efeknya jika kita memanen sawit kita dalam kondisi mengkal yang seperti itu ya sahabat ya. Jadi di sini ada beberapa efek negatif yang akan kita alami. Yang pertama itu kalau istilah perusahaan, kita akan membuat stressing pada tanaman sawit kita. Jadi tanaman sawit kita nanti kalau kita terus-menerus manen mengkal seperti yang ini ya sahabat, itu akan mudah stres tanaman sawit kita, karena kita memaksa untuk mengambil buah yang belum matang ya sahabatnya. Itu yang pertama. Kemudian kerugian yang kedua, apabila kita memanen mengkal ini, kita akan memotong siklus perkembangbiakan generatif dari tanaman sawit kita. Karena seharusnya sawit ini mematangkan buahnya dulu, namun karena ini belum matang sudah kita ambil, akhirnya karena kita memaksa terus mengambil yang mentah ya sahabat ya, yang seperti itu, maka sawit ini pun akan memaksa nantinya akan banyak keluar bunga-bunga jantan. Sahabat bisa perhatikan kalau sawit yang sering diperas, itu kalau istilah saya, sering dipanen belum waktunya, nanti sawit ini akan banyak keluar bunga-bunga jantan ya sahabat. Itu yang kerugian yang kedua. Kerugian yang ketiga, kalau kita memaksa selalu mengambil buah yang mengkal, maka kita akan memotong siklus pendapatan kita sendiri sebagai petani. Itu ya sahabat ya. Memang rasanya kita bisa hari ini panen dapat banyak gitu ya, mengkal-mengkal. 2 minggu berikutnya, waktu panen berikutnya tentu hasil itu akan tidak ada. Dan kalau itu terus kita lakukan, maka sawit kita ini akan semakin merana ya sahabatnya, karena buahnya akan semakin berkurang dan habis sebelum waktunya. Dan karena diambil mengkal, pertumbuhan bunga berikutnya belum ada, akhirnya nanti masa treknya pun menjadi panjang ya sahabat ya. Itu kerugian kita yang ketiga. Kerugian kita yang keempat, kalau kita memanen sawit ini dalam kondisi mengkal, maka kalau masih rendah sahabatnya seperti ini, oke lah, kita manen mengkal, masih bisa kita curi, kita ambil buahnya saja, pelepah bisa kita tinggalkan. Namun sahabat bisa bayangkan kalau pohon itu tinggi,
kita manen menggunakan egrek dengan kita manen mengkal, maka akhirnya yang terjadi adalah pelepah yang masih segar daunnya itu pun akan terambil ya sahabatnya, karena kalau udah di egrek itu ngambil buah pasti kita menjatuhkan juga pelepah. Dan kalau ini kita lakukan terus menerus, maka efeknya nanti sangat fatal, sawit kita akan over pruning ya sahabatnya. Dan kalau sudah over pruning nanti pasti batangnya itu akan mengecil. Itu yang harus kita perhatikan ya sahabatnya. Kemudian dari akumulasi kesalahan-kesalahan ini tadi ya sahabatnya, kerugian-kerugian yang ini tadi, maka yang kelima, apabila ini berlangsung lama, maka efeknya sawit kita ini akan tidak sampai umur produktifnya sahabatnya, karena kalau sawit itu umur maksimal produksi itu di usia 17 tahun. Namun kalau kita selalu memaksa dengan manen mengkal yang berakibat nanti banyak bunga jantan yang keluar, kemudian over pruning ya sahabat ya, pelepahnya semakin sedikit dan sawit kita semakin mengerucut, maka sawit kita ini akan tidak menghasilkan sebelum waktunya sampai ya sahabatnya. Jadi sebelum 17 tahun ya, jadi di kisaran umur-umur 10 tahun ya sahabat, kalau kita melakukan pemanenan yang seperti ini, biasanya sawit kita ini nanti sudah rusak ya sahabat ya. Itu yang sering saya perhatikan itu seperti itu. Jadi sawitnya itu mengerucut, pelepahnya tinggal sedikit, dan pohonnya itu kerdil ya sahabat ya, karena pohon ini kekurangan pelepah karena efek dari memanen mengkal ini tadi ya sahabat ya. Jadi sahabat sekalian, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya hanya kerugian yang kita dapatkan kalau kita manen sawit kita dalam kondisi mengkal. Jadi kerugiannya itu tadi ya sahabat ya. Yang pertama, sawit kita akan stres. Kemudian yang kedua, juga kita akan memotong siklus perkembangan generatifnya ya sahabat. Yang ketiga, penghasilan kita juga akan menurun. Yang keempat, akan over pruning. Dan yang kelima, dari akumulasi itu semua, sawit kita nanti akan tidak produktif, padahal seharusnya waktu produksinya masih panjang. Jadi dari uraian ini mudah-mudahan ya kita sedikit bersabar, kita jangan tergiur sekarang mumpung harga masih mahal gitu, mengkal pun kita panen, itu sebenarnya dalam jangka panjang merugikan tanaman sawit kita. Dan ketika tanaman sawit kita ini tidak ada hasilnya, kita merugi juga. Apa efek bagi perusahaan sawit ya, bagi pabrik sahabat, ketika kita manen mengkal? Contoh ya, kita panen mengkal, kita setor ke pabrik, tentu minyaknya itu akan berkurang sahabat. Kalau semua kita manen mengkal dan tentu minyak berkurang, maka pabrik itu tentu tidak merugi. Mereka nantinya akan menurunkan harga TBS-nya sahabat ya. Itu yang pertama. Dan bisa jadi kalau kita panen mengkal dengan banyak, maka dia akan banyak grading, banyak juga buah itu yang dikembalikan kepada kita sebagai petani sawit. Mudah-mudahan kalau kita bisa memanen dengan rutin, sawit kita bisa tetap tumbuh subur, dan dalam jangka panjang kita masih bisa menikmati hasil sawitnya. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.